Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Agustiawan, NIM 18130310026. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai LKM 6. Ada beberapa pertanyaan, kalau nggak salah ada 10. Materi biokimia 2. Langsung saja. Yang pertama, siklus asam sitrat. Ada ini siklus asam sitrat dan jelaskan enzim yang terlibat dalam siklus berikut, kayak gitu. Jadi disediakan gambar, terus disuruh menjelaskan apa saja enzim yang terlibat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 reaksi, ada 8 enzim yang terlibat. Yang pertama itu sitrat sintase. Sitrat sintase itu, kalau sintase itu berarti pengubah sesuatu menjadi apa. Kalau sitrat ya berarti menjadi sitrat. Berarti sitrat sintase pengubah sesuatu menjadi sitrat, kayak gitu. Yang diubah sesuatunya itu asetil CoA, kayak gitu. Jadi asetil CoA diubah menjadi sitrat dengan menghasilkan CoASH, kayak gitu. Terus yang kedua itu asonitase. Asonitase ini dia membutuhkan H2O menjadi isositrat. Yang ketiga itu ada isositrat dehidrogenase, berarti hidrogennya dilepaskan. Kalau dehidrogenase berarti isositratnya memiliki gugus hidrogen yang terikat pada isositrat dikeluarkan dan ditangkap oleh NAD+. NAD+ di sini ditambahkan, lalu dia menjadi NADH plus H+, karena dia mengikat hidrogen dari hasil isositratnya menjadi alfa ketoglutarat. Nah, alfa ketoglutarat nanti ditambahkan enzim ketoglutarat alfa dehidrogenase. Berarti ion hidrogen unsur hidrogennya dikeluarkan lagi, ditambahkan lagi NAD+. NAD+ menjadi NADH plus H+ menjadi suksinil CoA. Tentunya di sini ada penambahan CoASH dari sini ya. Nah, lalu dikeluarkan CoASH dengan suksinil CoA sintase. Suksinil CoA sintase menjadi suksinat. Nah, di sini kenapa menjadi suksinat? Karena sebenarnya ada suksinil ini di tahap 5 ini ada menjadi senyawa intermediate, yaitu suksinil CoA. Namun di sini ada senyawa Pi yang ditambahkan untuk mengubah GDP menjadi GTP. Seperti itu. Jadi dia akan menghasilkan suksinat. Yang 6 itu ada suksinat dehidrogenase FAD plus H2. Jadi menjadi FADH2. H2-nya dari dehidrogenase, hasil dari suksinat dehidrogenase ya. Yang ketujuh ada fumarase. Fumarat dijadikan malat dengan menambahkan H2O. Yang terakhir itu ada malat dehidrogenase. Kalau dehidrogenase sama seperti yang lainnya, menghilangkan ion hidrogen, unsur hidrogen. Jadi oksaloasetat. Oke, yang kedua, jelaskan mengapa pada sel eukariota siklus asam sitrat terjadi pada mitokondria, sedangkan pada organisme aerob siklus ini merupakan bagian dari lintasan metabolisme yang berperan dalam konversi kimiawi terhadap karbohidrat, lemak dan protein menjadi karbon dioksida dan air. Jawabannya adalah karena siklus asam sitrat melibatkan oksigen, maka siklus ini membawa dan menghasilkan energi. Pada organisme aerob dalam mitokondria terjadi proses respirasi. Selama respirasi ini terdapat lintasan oksigen yang keluar dan masuk, sehingga pada organisme aerob proses siklus asam sitrat terjadi dalam mitokondria. Pada organisme anaerob karena tidak memerlukan oksigen dan membutuhkan energi dari lingkungannya, maka siklus asam sitrat terjadi pada lintasan metabolismenya. Jadi bedanya itu karena dia membutuhkan dan tidaknya oksigen dalam prosesnya. Jadi kalau membutuhkan oksigen dia terjadi di mitokondria, kalau tidak berarti di lintasannya saja. Oke, yang ketiga, jelaskan 3 produk di bawah ini yang dimaksud. Produknya itu adalah asam sitrat, CoA dan juga H+. Setelah enzim sitrat sintase melepaskan satu ion H+ dari molekul CH3 gugus asetil dari asetil CoA, molekul CH2 pada gugus asetil tersebut akan bereaksi dengan asam oksaloasetat membentuk metabolit S-sitril CoA. Reaksi hidrolisis yang terjadi selanjutnya pada gugus koenzim A akan mendorong reaksi hingga menghasilkan jenis produk. Jadi di sini
produk yang dihasilkan itu adalah asam sitrat, karena ada enzim sitrat sintase, berarti dia pembentukan sitrat. Terus ada KOA. KOA di sini karena asetilnya tadi dilepaskan dan CH2 yang terikat sebelumnya CH3 itu juga dilepaskan, H plusnya menjadi CH2 kayak gitu. Yang nomor 4, jelaskan dan beri contoh mengapa senyawa Pi akan menggantikan gugus KOA pada suksinat. Ini merupakan reaksinya suksinil KOA ditambahkan GDP 3 plus senyawa Pi 2 min menjadi suksinat plus GTP 4 plus KOASH. Nah, di sini juga ada di yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan di gambar yang sebelumnya. Selain dari GTP ini juga dibutuhkan enzim suksinil KOA menjadi suksinat ya. Suksinil KOA menjadi suksinat. Nah, di sini ada enzim juga nomor 5 1 2 3 4 5 suksinil KOA sintase. Kayak gitu. Nomor 5, apa peran asam oksaloasetat dalam kesehatan manusia? Asam oksaloasetat dalam tubuh manusia dapat berikatan dengan logam-logam yang berbahaya membentuk metal oksalat. Jadi H plusnya nanti akan didobrak dengan metalnya, sehingga fungsinya adalah menyingkirkan logam berbahaya tersebut, terutama dalam usus besar. Kemudian jika terbentuk kompleks logam oksaloasetat, nanti akan diteruskan lewat feses. Nah, sehingga bisa dikatakan asam oksaloasetat ini merupakan suatu senyawa yang digunakan untuk menetralkan racun di dalam tubuh akibat dari kelebihan logam berat. Itu. Nomor 6, gambarkan kompleks 2 yang merupakan enzim suksinat dehidrogenase. Kompleks 2 itu ada di sini, suksinat dehidrogenase. Kalau suksinat hidrogennya keluar, dia menjadi fumarat. Seperti itu. Di sini ada gambar lebih detail. Suksinat menjadi fumarat plus 2H+. Nah, di sini juga ada pembentukan FAD menjadi FADH2 karena H+ ini akan berikatan dengan FAD menjadi FADH2. Nah, FADH2 ini akan menjadi FAD kembali, dia akan mentransfer elektron, meneruskan seperti itu. Oke, lanjut. Yang nomor 7, tunjukkan gugus suksinil yang dimaksud pada penjelasan di bawah ini. Kompleks dehidrogenase ketoglutarat alfa mirip kompleks pirufat dehidrogenase yang menjadi enzim pada transformasi asam pirufat menjadi asetil KOA. Bersama dengan koenzim NAD+ akan mempercepat oksidasi yang membentuk koenzim baru disebut suksinil KOA yang memiliki ikatan tioester antara enzim A dengan gugus suksinil. Gugus suksinil yang dimaksud itu ada seperti ini. Gugus tioester, ester yang berikatan dengan gugus sulfur, maka dari itu dia dinamai tio. Di antara suksinil KOA yang tergambar pada struktur Lewis seperti ini. Jadi ada gugus tio KOA seperti itu. Itu untuk gugus tioester. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan senyawa intermediat? Nah, tadi sudah membahas senyawa intermediat. Senyawa intermediat itu adalah senyawa yang memiliki 2 atau lebih struktur Lewis yang memiliki rumus molekul sama dan saling berkesetimbangan. Ada resonansi kayak gitu. Bisa dikatakan bahwa senyawa intermediat ini adalah senyawa sementara. Dalam hal ini, senyawa intermediat yang dimaksud oksalo-suksinat ini, untuk saya copy paste dari pernyataan yang sebelumnya. Nah, di sini oksalo-suksinat. Oke. Jadi ketika dia ditambahkan sedikit aja perlakuan, maka dia akan cepat berubah. Seperti itu senyawa intermediat. Yang nomor 9, jelaskan apa yang dimaksud dengan reaksi isomerasi dan beri contoh. Isomerasi adalah sebuah perlakuan terhadap senyawa hidrokarbon, terutama hidrokarbon, untuk mengubah struktur dari hidrokarbon tersebut tanpa mengubah komposisi suatu molekul dalam asam hidrokarbon. Contohnya adalah 2-metil butana bisa diisomerasi menjadi pentana atau 2,2 dimetil propana. Itu gugus C-nya. Kalau 2-metil butana itu ada 5. Ada 2-metil butana berarti C4. C yang kedua ada gugus metilnya C1. Nah, untuk pentana itu ada C5. Kan tetap dia cuma dipindah aja.
gininya apa namanya posisinya, atau 2 dimetil propana. Propana ada 3, 1 2 3, yang kedua ada metil 2. Nah, itu sama saja atom karbonnya C, tidak merubah komposisinya, cuma merubah posisinya saja. Oke, yang nomor 10, gambarkan dan jelaskan proses fosforilasi oksidatif dan tunjukkan tempat pengendaliannya. Yang pertama itu ada kompleks 1. Yang kompleks 1 di sini ada NADH plus H plus Ki menjadi NAD plus. Ditambahkan KiH2. Nah, di sini karena dia di kompleks 1 ini mengeluarkan H plus 1. Namun di sini ada penambahan kayak gitu. Jadi di sini ada NAD plus, H plusnya yang di sini ditambahkan dengan Ki2, menjadi KiH2 seperti itu. Untuk yang kompleks yang kedua itu menghasilkan ubiquinol, ini namanya ubiquinol, yang selanjutnya akan dioksidasi kembali pada kompleks 3. Ubiquinol ini nanti akan dioksidasi menjadi pada kompleks 3, sama yang seperti di sini. Jadi ini ke sini itu sama dengan ini ke sini. Lalu yang kompleks 3 itu ubiquinol ditambahkan 2 sitosin, ini sitosin ya, 2 CYT C1 yang teroksidasi, ditambahkan 2H plus N. Kalau 2H plus N itu berarti gugusnya ada ditambah menjadi Ki plus 2 CYT C1 tereduksi menjadi ditambahkan 4H plus N. Untuk kompleks yang keempat itu 4 CYTC tereduksi ditambahkan H plus N plus O2 menjadi 4 CYTC teroksidasi ditambahkan 4H plus P plus 2H2O. Nah, gini bedanya H plus P sama H plus N. Kalau H plus P itu gugus H plusnya keluar dari gugus fosfor. Kalau H plus N itu gugus H plusnya keluar dari gugus amina. Kan untuk protein itu kan memiliki 2 gugus yang berbeda kayak gitu. Bukan protein, fosfolipid kalau nggak salah. Intinya penyusun membrannya ini. Jadi bedanya nanti dia akan keluar dari tengah atau dari gugus yang mengandung fosfo seperti itu. Itu aja untuk LKM 6. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika kurang jelas. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf jika kurang jelas karena ini memang konsepnya seperti ini. Oke, terima kasih.